with morning blessing. Let's sing together, I love you, Jesus. Before we listen to the word of God, let's pray first. Heavenly Father, we thank you for the chance we are still able to listen to your word. Please bless us and help us to understand what you want to speak to us. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Let's open up our Bible di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Teacher berikan kesempatan untuk membuka firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 8. Oke, teacher akan bacakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, student, suatu saat student pasti sudah tahu ceritanya, ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini adalah seorang pendosa. Dan dia, waktu dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya, dia cepat-cepat mencari tempat ya, karena dia badannya kecil, badannya pendek. Dia mencari pohon, dia naik ke atas pohon untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat Zakheus, Tuhan katakan, Zakheus, turun, aku ingin menumpang di rumahmu. Dan waktu dia me-welcome Tuhan Yesus di rumahnya, Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Zakheus berkata, Tuhan, semua yang saya curi, semua yang saya ambil, semua yang saya ambil akan saya kembalikan, karena Zakheus itu pemungut cukai ya. Jadi yang dia ambil dia akan kembalikan berkali lipat ganda. Dan Tuhan Yesus mengatakan karena Zakheus melakukan itu, maka Zakheus diselamatkan. Students, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Zakheus adalah seorang yang tidak sempurna. Dia seorang pemungut cukai dan biasanya di zaman dahulu pemungut cukai itu mengambil bahkan melebihi seharusnya yang mereka ambil, alias curi. Nah, mereka mengambil yang bukan hak mereka, jumlah yang melebihi hak mereka. Tetapi Tuhan katakan bahwa Zakheus ini diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia mau membagikan kasihnya, mau berbuat kasih. Pertama-tama karena dia menghormati Tuhan Yesus, dia menghargai Tuhan Yesus. Tapi kemudian dari situ terpancar dari hatinya, dia ingin melakukan kebaikan. Ya, dia ingin melakukan kasih kepada orang-orang yang sudah dijahatinya. Dia ingin mengembalikan berkali-kali lipat harta mereka. Student, jadi kalau kita mengasihi sesama kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi sesama kita, kasih itu akan menutupi pelanggaran kita. Kasih itu akan menutupi dosa kita.
Saat kita mengasihi, saat kita mengampuni, maka dosa kita di situ juga akan tertutupi, dosa kita di situ juga tidak akan terlihat. Kenapa? Karena kasih yang kita lakukan itu menutupi dosa kita. Ingat, terlebih dahulu Tuhan sudah melakukan buat teacher dan students. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita pun harus melakukan yang sama kepada Tuhan dan kepada orang lain. Alright students, teacher berharap di masa pandemi ini students tetap semangat belajar. Kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kasih dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Let's pray before we study. Thank you Jesus for your word. Tolong kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, dan tolong kami sehingga kami boleh bukan hanya mendengar firman saja tetapi melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, and everybody said, Amen. God bless you student. Bye-bye.